pagi bersama kami kembali Evangelis Rospi Kasianturi untuk menyapa saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur pagi hari ini oleh karena perkenanan Tuhan mempertemukan kami kembali dalam ibadah online ini. Tuhan boleh memberkati, menyertai semua saudara-saudari kami dimanapun berada, dan Tuhan juga memberkati kesehatannya Tuhan, supaya mereka tetap mengucap syukur dan memberikan waktu untuk senantiasa ikut renungan pagi ini Tuhan, supaya mereka juga boleh dikuatkan, boleh diberkati melalui renungan ini. Terima kasih Tuhan, urapi mulut bibir hambamu ini, kuasai hati hambamu dengan segala hikmat, akal budi yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran hambamu dan saudara-saudara kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi hari ini yang terambil dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-4. Lembaga Alkitab memberi judul perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Di ayatnya yang ke-4 demikian firman Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Amin. Saudara-saudara yang dikatakan berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Ya, judul kecilnya saya buat aturan dan ketentuan oleh Allah yang dipercayakan kepada Musa. Ya, ini adalah suatu perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, yang dipercaya sebagai penyampai isi hati Tuhan. Pada ketika itu tidak asing lagi, yaitu Musa sebagai abdi Allah atau wakil Allah di bumi, menyampaikan misi dan visinya Allah kepada bangsa Israel secara khusus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Musa naik ke gunung, tentu bertemu dengan Allah face to face, dan segala teman-teman Musa, katakanlah kakaknya Harun dan tua-tua Israel, hanya tinggal di bawah menemani umat bangsa Israel. Sementara Musa naik ke gunung untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima firman Allah. Tentunya kita tahu ya, ke-10 hukum, ada aturan-aturan yang mengikat, yang memberi perintah kepada umat Israel. Tentu sekali hukum yang pertama itu, akulah Tuhan Allah. Pernyataan Allah kepada bangsa Israel. Artinya tidak ada Allah lain selain Allah pencipta langit dan bumi. Ya, tidak boleh. Yang kedua, jangan membuat patung ya untuk disembah. Inilah sebenarnya hukum-hukum salah satu intinya kepada bangsa Israel yang akan disampaikan Musa kepada umat bangsa Israel. Yang pertama sekali, akulah Tuhan. Artinya tidak ada Allah lain selain Allah pencipta langit dan bumi. Walaupun sebentar bangsa Israel menghiraukan hukum itu. Karena apa? Tuhan ingin menyatakan kebaikannya. Tuhan ingin menyatakan kekuasaannya kepada umat pilihannya. Artinya tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah patung. Itulah salah satu hukum yang lebih menekankan bangsa Israel supaya tetap menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Dan yang kedua, supaya dia tidak boleh membuat benda-benda apapun yang menyerupai apapun di langit, di bumi, di bawah ya.
harus kepada Allah. Artinya Tuhan pencipta, kalau dia sempat beribadah kepada benda-benda, itu adalah ciptaan. Tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasa benda-benda ciptaan selain pencipta, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Itulah yang harus disampaikan oleh Musa kepada umat Israel, menyampaikan firman Tuhan supaya ada aturan-aturan yang mengikat, menatang kehidupannya untuk melanjutkan segala perjalanannya, cara ibadahnya, cara bagaimana keagamaannya, mungkin sosialisasinya, spiritualnya, semua ada yang mengatur, yang ditentukan oleh ke-10 firman itu, saudara-saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa turun dan menyampaikan firman itu, bangsa Israel mendengar dan mereka serentak menjawab pada ketika itu, segala firman Tuhan akan kami dengar dan akan kami lakukan. Respon yang sangat baik, saudara-saudara, ketika Musa membacakan firman itu kepada umat Israel. Dan selanjutnya Musa mendirikan mezbah, tentunya tempat untuk beribadah kepada Allah di kaki gunung Sinai itu pada waktu itu. Dan 12 tugu, ya, tugu sesuai dengan jumlah suku bangsa Israel pada waktu itu, supaya mereka tetap tertib, supaya mereka tetap disiplin untuk melakukan apa yang bagian mereka untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Nah, apalagi saudara-saudara, banyak lagi aturan tentunya ya, dan seterusnya. Terus mengenai perjanjian yang sudah diterima antara umat dengan bangsa Israel, yaitu mengenai korban bakaran, tentunya memberikan korban bakaran yang sedemikian rupa, yang sedemikian baik, yaitu mengambil lembu-lembu jantan ya, yang sangat baik untuk dipersembahkan, dibakar dan disembelih. Nah, itu juga ada aturan yang mengaturnya. Anak-anak muda diperintahkan untuk menyembelih, dan Musa mengambil sebagian darah kurban itu untuk disiramkan, dipercikkan kepada mezbah, sebagian lagi disiramkan kepada rakyat-rakyat Israel pada waktu itu. Itulah aturan-aturan perjanjian antara Tuhan yang diberikan Musa kepada umat. Artinya ada perjanjian kurban bakaran pada waktu itu untuk tetap taat dan tertib dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh Musa. Tentu janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah janji yang iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah maksudnya berubah ya. Janji Tuhan tetap indah pada waktunya. Apa itu janji Tuhan kepada bangsa Israel? Tentunya membawa mereka sampai di tanah Kanaan untuk diberikan berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan tentunya bagi mereka, yaitu yang melimpah susu dan madu, saudara-saudara. Nah, itu sedikit sejarah atau historis perjalanan bangsa Israel mengenai perjanjian-perjanjian yang harus kelak ditaati dan dilakukan oleh bangsa Israel melalui Musa sebagai abdi Allah. Sekarang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita sudah menerima janji keselamatan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa akan datang Mesias Juru Selamat? Bisa kita baca di perjanjian lama di Yesaya, "Persiapkanlah jalan bagiku," kata Yohanes, karena Juru Selamat akan datang. Tentu janji itu digenapinya dalam perjanjian baru, saudara-saudara, yaitu melalui Putra Tunggal Bapa yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan darah Maria. Itulah janji yang sebenarnya menggenapi di perjanjian baru, janji yang kekal, memberikan penebusan dosa bagi kita, memberikan jalan jembatan untuk datang kepada Allah Bapa di surga, memberikan berkat-berkat damai sejahtera di bumi, dan memberikan sukacita di bumi, serta memberikan kehidupan
yang Tuhan sediakan rumah-rumah kita untuk kelak di surga bagi yang menepati janji, bagi yang melakukan firman Tuhan dengan setia dan tetap kudus suci. Saudara-saudara yang kekasih, mengenai janji Tuhan tentunya pasti ada janji keselamatan. Bisa kita lihat mungkin di Matius ya, amanat agung Allah ya, di Matius 28 ayatnya yang ke-20b ya. Di sana dikatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Ya, menyertai, ada jaminan keselamatan bukan saudara-saudara? Tentu kita bersyukur, tentu kita bersukacita oleh janji keselamatan kita nanti setelah kita bertemu dengan Bapa di surga. Janji keselamatan di bumi juga Tuhan pastikan. Itu keselamatan itu pasti. Ya. Pertolongan Tuhan itu pasti. Kekuatan Tuhan itu pasti. Ya. Tidak ada mudah-mudahan ketika kita berpegang kepada janji Tuhan itu. Tidak ada yang entar dulu ya. Tuhan itu, janji Tuhan itu iya dan amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan yang menjadi pedoman hidup kita untuk menjalani hidup dalam suasana sekarang ini. Jangan sampai lari dari kenyataan saudara-saudara oleh karena situasi yang kurang kondusif ya pada saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Kata di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagi kamu. Tuhan mengajak kita, saudara-saudara yang kekasih. Mungkin kita udah merasa jenuh, merasa bosan, bahkan sampai ada yang putus asa. Oh jangan, saudara-saudaraku yang kekasih, mari datang kepada Tuhan. Ya, marilah datang kepadaku. Tuhan dengan lemah lembut memanggil kita. Marilah yang lemah, marilah yang letih, seperti nyanyian kita ya. Marilah datang kepadaku, ya, yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan. Sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita berpasrah kepada Tuhan? Bersungkur di kakinya. Mari kita lebih dan lebih lagi saudara-saudara mendekatkan diri, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan, minta ampun kepada Tuhan. Dia adalah tidak pernah tidur. Dia adalah Allah yang senantiasa memberkati kita. Ketika kita turun tangan, memohon dengan segala kerendahan hati, Tuhan sendiri pasti angkat tangan memberkati kita. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan sampai di sini, kita kembali berdoa. Bapa dalam surga, kembali mengucap syukur oleh karena kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami kembali, menyegarkan iman kami, supaya kami tetap teguh, supaya kami tetap teratur untuk berseru kepadamu Tuhan. Seperti janji pengikatan Tuhan dengan bangsa Israel, janji itu juga yang kami harus lakukan dengan sekarang-sekarang ini Tuhan, supaya tetap teguh beribadah kepadamu. Tidak ada Allah lain selain Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan ini di dalam hati dan pribadi kami masing-masing. Teguhkan iman kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi, menjadi garam dan terang buat sesama kami, sehingga saudara-saudara kami semakin teguh, semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Dan yang belum beriman, mari Tuhan Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu lewat para penginjil-penginjil-Mu, sehingga jalan keselamatan adanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Engkau pakai dengan luar biasa para sending, para penginjil evangelis yang bertugas bertanggung jawab memberitakan Injil keselamatan ini Tuhan, supaya tetap mereka terpanggil, supaya mereka tetap penuh kuasa hikmat daripada Engkau, sehingga yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya boleh mengenal keselamatan oleh karena pekerjaan-Mu yang luar biasa, yang penuh kuasa dan hikmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh kebenaran firman-Mu ini. Kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu dan menyertai semua Tuhan, para pendengar-pendengar, kekasih-kekasih tercinta kami, hamba-hamba-Mu, supaya teguh beriman. Bapa yang baik, secara khusus Tuhan kami berdoa untuk suasana sekarang ini Tuhan yang menjadi kemelut, yang menjadi tantangan hidup kami. Kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, biarlah segala virus corona ini Tuhan segera sirna dari muka bumi ini, segera mati virus-virus dari kuasa-kuasa bumi ini Tuhan, karena kuasa-Mu lebih besar, lebih dahsyat untuk mematikan virus-virus ini Tuhan, supaya kami Tuhan boleh sedia kala kembali beraktivitas Tuhan, kembali beribadah dengan penuh sukacita, penuh berkat melimpah daripada Engkau. Engkau berkati semua Tuhan, para medis, para garda terdepan yang Tuhan percayakan, yang pemerintah kami percayakan untuk melakukan aturan-peraturan ini Tuhan, supaya mereka juga bekerja dengan hikmat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati semua saudara-saudara kami Tuhan, yang dalam kedukaan, yang dalam sakit penyakit oleh karena virus ini. Mari Tuhan melawat mereka, Tuhan berikan kesembuhan dengan kuat kuasa-Mu, sebab Engkaulah tabib di atas segala tabib Tuhan. Engkau berkuasa di bumi ini Tuhan, mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kami, mendatangkan sukacita yang besar lagi Tuhan. Itulah iman dan percaya kami, pengharapan kami hanya ada dalam Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menyertai, memberkati kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Amin.